Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Hendro Susilo dari SD Negeri 14 Mampang, CGP Angkatan ketiga Kabupaten Biren. Ini saya akan memberikan sebuah praktek kucing di mana praktek tersebut menggunakan rekan sejawat saya, yaitu Hayatun Nufus, yang beliau memang mengajar di kelas 6 SD Negeri 14 Mampang. Beliau memiliki permasalahan di mana permasalahan tersebut adalah seorang siswa yang memiliki permasalahan tidak ingin belajar di kelas, tetapi selalu mengganggu rekannya ya di dalam semua pembelajaran. Dan beliau merupakan siswa aktif ya, datang setiap hari dan pulang juga tepat waktu. Tidak ingin belajar ya, tidak ingin membaca, tidak ingin menulis dan lain sebagainya. Tetapi beliau tersebut memang sangat rajin datang dan memiliki kemauan untuk hadir pada kegiatan-kegiatan persekolahan yang diadakan di SDNP 14 Mampang. Beliau juga memiliki kemauan untuk belajar sama seperti siswa-siswa lainnya. Namun di samping itu beliau memiliki kendala dalam proses pembelajaran ataupun kurangnya minat dalam proses membaca ataupun pembelajaran yang lainnya. Di samping itu, di sini saya sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan Ibu Hayatun Nufus sebagai kunci akan memaparkan permasalahannya, yaitu dengan apa yang sudah beliau rasakan ataupun permasalahan yang beliau hadapi. Selain itu, saya akan menggunakan langkah-langkah dalam model Tirta. Yang pertama adalah tujuan ya. Tujuan ya, menyampaikan tujuan bagaimana seorang seorang coach memberikan umpan balik ataupun memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada permasalahan tersebut. Identifikasi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik, tentunya beliau memiliki permasalahan dan saya sebagai coach memberikan kedepannya agar permasalahan tersebut bisa terselesaikan. Setelah itu tanggung jawab memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen sebagai seorang coach dalam menjalankan rencana aksi. Mungkin itu saja praktek coaching model Tirta yang nantinya akan kami praktekkan. Simak videonya berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di demonstrasi konseptual ini saya akan memberikan paparan di mana di sini saya akan membentuk demonstrasi konseptual, yaitu praktek coaching ya terhadap rekan sejawat yang ada di SD Negeri 14 Mampang ini. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah hadir di layar virtual, yaitu Ibu Hayatun Nufus. Beliau selaku guru kelas 6 SD Negeri 14 Mampang, yaitu bertepatan di Kecamatan Mampang, Kabupaten Biren. Dan pada kesempatan kali ini beliau memiliki permasalahan, di mana permasalahan beliau adalah seorang murid bernama Busairi yang memang pada dasarnya beliau sangat rajin belajar dan mengikuti pembelajaran pada sesi pada hari yang ditentukan. Dan permasalahannya adalah ketika beliau datang setiap hari, beliau tidak memiliki minat ataupun potensi untuk belajar sebagaimana mestinya si Busairi tersebut jadi seorang siswa. Dan disinilah akan tuntas bagaimana memberikan ataupun mendorong siswa tersebut untuk lebih rajin ataupun memiliki metode di mana kedepannya mendapatkan permasalahan ataupun jalan keluar yang nantinya bisa diselesaikan bersama-sama. Dan akan kami buka sesi pada kesempatan kali ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ibu Hayatun Nufus dan saya dari SD Negeri 14 Simpang Mamplam sebagai wali kelas 6. Jadi permasalahan saya Pak, ada anak didik saya yang bernama Bu Sairi, yang kesehariannya, kehadirannya menurut saya sudah bagus. Dia jarang untuk tidak hadir, tetapi sampai di sekolah minat belajarnya sangat kurang. Saya mengetes dia di awal semester untuk membaca, untuk menulis, dia tidak mau sama sekali untuk membaca. Dan saya buat remedial pun dia tidak mau masuk kelas remedial. Malah kalau saya sebagai guru memaksa dia untuk masuk ke kelas remedial ataupun saya tes di kelas, pasti dia main kekerasan. Itu permasalahan yang saya hadapi dengan si Bu Sairi. Ya, baik, apakah selama ini dengan metode Ibu mengajar, murid-murid merasa lebih enjoy atau bersemangat atau bagaimana Ibu? Umumnya siswa yang lain sangat bersemangat dengan metode yang saya ajarkan, memakai alat peraga menurut materi, saya bawa ke sumber pelajar langsung ke halaman sekolah menurut mata pelajaran. Tetapi memang si Bu Sairi ini dia sama sekali tidak mau, malah mengajak temannya untuk tidak mau mengikuti pelajaran. Itu yang saya hadapi setiap hari di kelas. Malah dia pernah naik ke jendela karena saya yang memaksa dia untuk mau membaca, untuk mau menulis, malah menyetor PR, tidak mau sama sekali. Ya, begitu Pak. Apakah Ibu selama ini sudah berkoordinasi dengan orang tua dari siswa yang bernama Bu Sairi tersebut terkait masalah yang memang saat ini dihadapi murid tersebut? Ya, pernah saya memanggil orang tuanya, tapi tidak pernah datang Pak. Malah saya pesan sama dia untuk datang orang tuanya untuk menemui saya, tapi sampai semester ini berakhir, ini mau udah habis ujian, tidak pernah datang orang tuanya ke saya. Apakah Ibu sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah ataupun rekan sejawat lainnya untuk menggali dari permasalahan tersebut? Sudah pernah saya kasih tahu sama kepala sekolah. Memang permasalahan dia mungkin dari kelas-kelas sebelumnya, kalau memang dia dipaksa untuk belajar pasti dia main kekerasan. Memang sudah dari kelas sebelum-sebelumnya sudah seperti itu masukan dari kepala sekolah. Jadi kepala sekolah berpesan supaya dia jangan terlalu dipaksakan. Nah, itu gimana itu Pak? Jangan dipaksakan. Dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini, saya sudah bisa menangkap ya bagaimana cara Ibu mengoptimalkan ataupun memberikan dorongan kepada baik Dewan Guru maupun siswa ya. Jadi terkait kegiatan permasalahan tersebut, apakah Ibu memiliki kemauan untuk merubah pola pembelajaran atau merubah cara belajar Ibu ke depan? Iya Pak, saya sangat mau untuk gimana caranya supaya si Bu Sairi ini untuk lebih mau belajar begitu Pak. Ingin saya merubah apa yang bisa saya lakukan untuk si Bu Sairi ini agar dia tidak lagi memain kekerasan waktu dipaksa belajar, begitu Pak.
apakah metode yang selama ini Ibu kembangkan ataupun pembelajaran yang Ibu kembangkan itu sudah sesuai dengan prosedur kurikulum yang berlaku, atau memang Ibu memodifikasi sendiri bagaimana cara Ibu mengajar di kelas seperti itu? Ya, mungkin saja Pak, saya tidak sepenuhnya mungkin menerapkan metode pembelajaran ya seperti itu Pak. Mungkin ada juga yang saya modifikasi menurut keadaan si murid, mungkin itu Pak. Nah, kalau seperti itu, coba apa hambatan Ibu selama membimbing si Bu Sairi tersebut, Bu, dalam artian yang tersulit seperti itu? Yang tersulit Pak mungkin emosionalnya ya Pak. Emosional dia sering tidak terkontrol gitu. Upaya Ibu selama ini dalam mengontrol tersebut bagaimana Ibu berjalannya? Ya sering ya dengan sirama rohani mungkin Pak sebelum memulai pelajaran. Sering untuk meminat peserta itu mungkin dengan Pak opening pembelajaran, membuka pembelajaran, mungkin begitu Pak. Baik, apakah selama ini rancangan ataupun rencana tindak lanjut dalam pembelajaran ini bagaimana menurut Ibu? Atau akan ditetapkan dari kurikulum yang biasa, atau ingin merubah kurikulum berdiferensiasi ataupun RPP yang memang selama ini Ibu kembangkan? Ya, ingin sih Pak, ingin ya, maksudnya pembelajarannya menurut Bapak RPP yang dikembangkan menurut keadaan siswa begitu, kebutuhan siswa. Lalu bagaimana pendapat Ibu tentang pembelajaran selama ini yang Ibu kembangkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini, Bu? Alhamdulillah ya, secara umum memang Pak masih ada yang belum tercover juga mungkin. Ingin juga saya tingkatkan lagi, mungkin kembangkan menurut keadaan siswa begitu Pak. Terkait siswa tersebut, rencana ke depan untuk membina si Bu Sairi tersebut, siswa tersebut bagaimana ke depannya Ibu? Ya mungkin Pak, karena orang tua mendekati dengan orang tuanya, karena orang tuanya saya panggil sudah berapa kali tidak datang, ya saya rencananya mau tanya langsung ke orang tuanya, ada permasalahan apa, mungkin dia kekasarannya apa, mungkin kurang perhatian dari orang tuanya, atau bermasalahan di rumah terbawa ke sekolah, atau bagaimana, nanti saya cari solusi dulu dengan orang tua si Bu Sairi Pak. Menurut Ibu, perhatian yang bagaimana yang ingin Ibu berikan ke Bu Sairi tersebut? Mungkin si Bu Sairi ini karena dia mungkin kurang perhatian dari orang tua, dia ingin guru ini selalu memperhatikannya, mungkin begitu menurut saya. Kalau saya selalu panggil dia, dia akan bergerak ataupun dia akan mau untuk menulis atau apa. Tapi kalau saya terfokus untuk anak lain, seringkali dia nggak mau begitu Pak. Mungkin dia ingin guru ini selalu memperhatikan dia, mungkin begitu Pak. Makanya pengaruh ke pembelajarannya. Menurut saya seperti itu. Saya coba dulu Pak.
Jadi selama ini si Bu Seri tersebut mungkin kurang perhatian dari orang tua ya Bu, sehingga sebagai guru Ibu kesulitan dalam menerapkan kurikulum ataupun menyetarakan dengan siswa lainnya. Lalu bagaimana sikap Ibu terkait dengan hal tersebut untuk meningkatkan kompetensi si Bu Seri tersebut untuk dapat bergerak dan belajar dengan efektif ataupun memberikan pembelajaran yang setara dengan siswa lainnya. Ya, mungkin saya akan mencoba untuk semester ini lebih untuk dia, mungkin nggak boleh disetarakan dengan siswa lain atau perlu jam pembelajaran yang lebih atau gimana nantinya. Mungkin begitu Pak, mungkin perhatian saya akan lebih untuk dia, begitu. Atau ya, lebih dalam artian apa Bu? Lebih dalam artian les tambahan atau ya, begitulah Pak, seperti kan saya buat remedial. Kemarin kan saya nggak mau remedial. Mungkin apa kendalanya di remedial dia tidak mau masuk, apa saya ambil jam pelajaran langsung di remedial, jangan ada jam di luar. Mungkin dia nggak mau jam tambahan karena telat pulang. Mungkin saja Pak, ini belum saya coba. Atau kita pisahkan dia, nanti kan saya ada guru pendamping juga begitu. Bagaimana baiknya, apakah si Bu Seri ini memang dia butuh memang guru yang selalu memperhatikannya. Kalau saya sendiri mungkin nggak bisa ya, karena ada anak-anak lain begitu. Itu Pak. Bagaimana cara Ibu meyakinkan si Bu Seri ini dapat mengikuti instruksi dari Ibu, yaitu les tambahan tadi Bu? Bagaimana cara Ibu meyakinkan? Ya, memang sedikit susah ya Pak untuk meyakinkan dia, tapi ini kan udah kelas 6. Saya yakinkan bahwa dia nih kalau tidak mau belajar atau membaca, kalau Ibu tidak bisa melihat sebagaimana kemampuan dia membaca, bagaimana nanti dia akan lulus dari SD yang akan membawa nama harum keluarga dia, membawa nama keluarga sekolah. Dari sekolah mana dia berasal, saya dekati begitu Pak, saya yakinkan ya. Ya, jadi sudah menangkap dari hasil Ibu untuk mengutarakan keberhasilan seorang siswa itu harus mampu mengoptimalkan ya Bu ya, baik secara seluruh maupun individual bagi peserta didik itu. Ya, bagus Bu. Sekarang bagaimana cara Ibu ini kan terkait dengan siswanya Bu ya? Bagaimana hubungan Ibu dengan orang tua untuk meyakinkan hal tersebut? Karena di luar jam sekolah itu kan sangat sulit sekali ya Bu untuk di jam pelajaran ya. Kalau sudah pulang pasti pulang muridnya. Bagaimana cara Ibu meyakinkan orang tuanya untuk melakukan kegiatan yang memang Ibu sarankan seperti itu? Ya, begini Pak, mungkin kan karena kami di kelas 6 juga ada membuat grup WA Pak, grup wali murid. Itu sering saya suruh setor anak-anak apa membaca, apa di situ setor matematika. Mungkin kalau memang nanti tidak tercover dengan jam ini kan mau jam normal, mungkin jam normal. Karena anak-anak ini kan siangnya ngaji. Boleh nanti direkam atau di video dikirim ke grup, atau memang nanti bisa waktu jam kita ambil jam 20 menit kalau memang wali muridnya mengizinkan, kita ambil di jam 20 menit setelah pulang untuk anak-anak yang kita remedial yang berkebutuhan khusus seperti si Bu Seri, atau memang nanti
saya bicarakan dengan wali murid. Kalau memang wali murid tidak mengizinkan karena anaknya ada privat di luar seperti mengaji, ya saya suruh rekam di grup WA atau kirim ke wali kelas. Begitu Pak. Saya konfirmasi lagi dengan wali muridnya. Ya, sangat apa namanya, antusias ya bagaimana cara Ibu memberikan dorongan ya kepada orang tuanya. Jadi terkait yang Ibu berikan tadi itu kan ada siswa tersebut dikategorikan berkebutuhan khusus ya Bu ya. Yang bagaimana itu Bu ya? Kan ada berkebutuhan khusus itu kan yang medium ya, high dan levelnya itu ada yang standar, rendah, sedang, tinggi. Apakah si Bu Sairi tersebut memiliki kualifikasi yang Ibu berikan tadi itu? Kalau Bu Sairi masih tingkat normal sih Pak. Kalau menurut saya mungkin dia akan emosionalnya aja yang meludak karena nggak bisa dikontrol, nggak bisa dipaksa apa keinginan dia. Kalau dia tidak mau belajar, ya dia nggak dipaksakan. Mungkin PR juga bagi saya nanti atau bagi wali murid untuk mendekati anak seperti ini. Mungkin dengan caranya, Pak, dengan cara dia apa yang dia inginkan, tapi tidak terlepas dari pembelajaran atau metode-metode pembelajaran yang saya ajarkan, begitu Pak. Iya, terkait dengan tadi orang tua ya, pertemuan dengan orang tua yang Ibu berikan tadi, apakah selama ini sudah diadakan pertemuan antar orang tua Bu, ataupun parenting ya kalau kita dengar itu karena menurut saya merupakan kegiatan yang memang sangat bermanfaat. Apakah selama ini Ibu sudah melakukan hal tersebut? Alhamdulillah kalau dengan grup WA kami dari 2 bulan setelah naik kelas 6 anak-anak ini sudah buat grup yang nomor wali-walinya sudah ada sama saya Pak. Tapi secara tatap muka sering saya undang juga yang anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti Bu Sairi, seperti Sirida, sering saya, tapi belum, memang mungkin ada kesibukan, entah kenapa mereka belum pernah tatap muka dengan saya, tapi dengan WA, alhamdulillah Pak, setiap hari mereka sering apa izin anaknya, apa perkembangan anaknya, sering dikomunikasikan dengan saya. Ya, itu merupakan jalan ya Bu ya, menurut saya jalan terbaik demi terciptanya peserta didik yang memang apa namanya memiliki kualitas yang lebih baik ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas apa namanya penjelasannya dari permasalahan-permasalahan yang memang Ibu berikan selama ini ya. Ke depan mungkin ada saran ataupun pembelajaran ataupun metode yang bisa kita terapkan Bu dalam dunia pendidikan ini ya. Terima kasih Bu sudah sempat hadir dalam demonstrasi konseptual sesama rekan sejawat Bu ya. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah berbagi dalam memberikan permasalahan-permasalahan yang nantinya kita bisa dapat mengetahui ya rencana tindak lanjutnya bagaimana, dan ke depan mungkin kita harus dapat memfasilitasi murid agar ke depan murid kita bisa lebih baik lagi dan memberikan kontribusi baik secara individu maupun universal dalam dunia pendidikan. Ya, silahkan diberikan apa namanya masukan untuk ke depan bagaimana, dan silahkan ditutup Ibu. Ya baiklah Pak, semoga yang kita harapkan untuk anak-anak kita ke depannya
lebih baik, dan dari kita sebagai seorang guru bisa membuat pembelajaran yang lebih bermanfaat, lebih baik lagi, lebih menyenangkan agar anak-anak kita lebih cepat dalam memperoleh ilmu, ya, agar menjadi generasi yang baik. Begitu Pak, mungkin ini saja dari saya sebagai masukan dari guru kelas 6. Semoga pendidikan kita atau anak-anak kita di SD Negeri 14 Simpang Mamplam lebih maju, lebih islami yang seperti kita harapkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nupus yang sudah memberikan masukan ya. Ke depan mungkin kita harus lebih giat dalam memberikan inovasi pembelajaran bagi murid-murid kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menyaksikan bagaimana cara langkah-langkah dalam model Tirta yang saya lakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari praktek kucing model Tirta pada kesempatan kali ini. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Somebody